Pengertian induksi matematika. Induksi matematika adalah metode matematika yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika yang terstruktur secara berulang, biasanya dalam konteks bilangan bulat ataupun himpunan. Jadi induksi matematika itu seperti langkah demi langkah kalau kita membangun sebuah tangga. Pertama, kita pastikan bahwa langkah awalnya itu aman atau basis induksinya itu. Terus kita tunjukkan bahwa jika kita bisa melangkah dari satu anak tangga ke tangga berikutnya atau langkah induksi, maka kita bisa mencapai tangga manapun yang kita inginkan. Jadi dengan itu, kita bisa membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika untuk semua bilangan bulat. Terdapat beberapa prinsip induksi. Yang pertama, prinsip induksi sederhana. Misalkan, Pn adalah proposisi bilangan bulat positif dan ingin dibuktikan bahwa Pn adalah benar untuk semua bilangan bulat positif n. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Langkah pertama disebut dengan basis induksi. Digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan benar bila n diganti dengan 1, yang merupakan bilangan bulat positif terkecil. Buat implikasi untuk fungsi berikutnya benar untuk setiap bilangan bulat positif. Langkah kedua disebut dengan langkah induksi, berisi asumsi atau perandaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kedua langkah tersebut benar, maka pembuktian bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Kedua, prinsip induksi yang dirampatkan. Prinsip induksi sederhana dapat dirampatkan, misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat n lebih dari sama dengan n0. Untuk membuktikannya, perlu menunjukkan bahwa sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan n0. Yang ketiga, prinsip induksi kuat. Prinsip induksi yang lebih kuat adalah sebagai berikut. Sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan n0. Versi induksi yang lebih kuat mirip dengan induksi sederhana. Perbedaannya adalah pada langkah. Prinsip induksi kuat memungkinkan kita mencapai kesimpulan yang sama meskipun memberlakukan andaian yang lebih banyak. Bentuk induksi secara umum. Yang pertama, membuat bentuk umum metode induksi sehingga dapat diterapkan tidak hanya untuk pembuktian proposisi yang menyangkut himpunan bilangan bulat positif, tetapi juga pembuktian yang menyangkut himpunan objek yang lebih umum. Yang kedua, syaratnya himpunan objek tersebut harus mempunyai keterurutan dan elemen terkecil. Yang ketiga, relasi biner tanda kurang dari pada himpunan X dikatakan terurut dengan baik, atau himpunan X dikatakan terurut dengan baik dengan tanda kurang dari bila memiliki properti berikut. Misalkan X terurut baik oleh kurang dari dan Px adalah pernyataan perihal elemen X dari X. Pembuktian bahwa Px benar untuk semua X elemen X. Untuk pembuktiannya, hanya perlu menunjukkan bahwa Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Maulana dengan stamp F5512339, yang mana saya di sini akan memaparkan tugas terakhir atau materi dari soal terakhir, yaitu untuk mengimplementasikan bagaimana sih induksi matematika jika dilakukan di dalam suatu program. Tentunya setelah teman-teman saya menjelaskan tentang definisinya segala macam, kita perlu melakukan praktek agar kita dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam dalam hal ini,
tentang materi induksi matematika. Oke, tetapi sebelum itu izinkan dulu saya mengulangi apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Secara spesifik saya akan menjelaskan tentang definisinya secara singkat. Definisi induksi matematika secara singkat. Yang mana induksi matematika ringkasnya merupakan suatu metode matematis yang digunakan untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan yang pada umumnya menggunakan dua metode secara berturut-turut. Metode pertama yaitu base case atau kasus dasar, kemudian dilanjutkan dengan metode kedua yaitu langkah induktif atau inductive steps. Oke. Nah, bagaimana ketika induksi matematika itu sendiri kita masukkan ke dalam program? Ya, seperti yang dapat dilihat di sini, saya sudah membuat suatu program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dalam aplikasi software CodeBlocks. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah membuat suatu fungsi untuk memeriksa pernyataan yang ingin kita buktikan. Nah, di sini saya sudah menginisialisasikan suatu variabel dengan fungsi boolean yang mana di dalamnya terdapat lagi variabel n dengan tipe data integer. Nah, di dalam fungsi ini ada lagi variabel lain yang saya beri nama jumlah kuadrat bertipe data integer dengan nilai 0. Nah, nilai 0 di sini digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan kuadrat dari n bilangan pertama. Nah, kemudian dalam fungsi ini juga terdapat for looping atau perulangan for, yang mana di dalamnya kita dapat lihat jelas bahwa terdapat variabel i bertipe data integer dengan nilai sama dengan 1 atau i itu sama dengan atau i itu sama dengan kurang dari sama dengan n. Nah, jika kondisi perulangan ini benar, maka akan dilakukan iterasi atau perulangan, yang mana setiap terjadinya iterasi maka akan ditambahkan terus kuadrat dari nilai pertama, dari nilai ke-1 hingga nilai ke n. Yang mana pada proses iterasi itu i akan mengalihkan dengan dirinya sendiri dan dimasukkan ke dalam variabel jumlah kuadrat. Setelah perulangan ini dilakukan, maka setelah perulangan ini selesai dieksekusi, maka program akan memeriksa. Nah, pada bagian return atau pengembalian, program akan memeriksa apakah jumlah kuadrat ini sama dengan nilai ini, n dikali n plus 1 dan seterusnya, yang mana nilai ini merupakan yang mana n ini merupakan ekspresi matematika yang mewakili jumlah kuadrat dari bilangan dari bilangan pertama dalam urutan aritmatika. Ekspresi ini sendiri berasal dari ruas matematika untuk jumlah kuadrat dari bilangan n asli pertama, dari n bilangan asli pertama. Nah, ini apa? Sama dengan ini merupakan operator yang mengindikasikan bahwa apakah nilai yang di sebelah kiri ini sama dengan nilai yang ada di sebelah sini. Nah, jadi singkatnya pada bagian ini kita akan memeriksa, kita akan tentukan dulu apakah nilai yang ada di kiri atau nilai jumlah kuadrat yang di sini, jumlah kuadrat di sini sama dengan nilai yang ada di sebelah kanan. Nah, kemudian selanjutnya, pada fungsi void ini pada fungsi void kita langsung beranjak ke pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Nah, disinilah poin penting dari pengimplementasian induksi matematika itu sendiri ke dalam suatu pemrograman, yang mana sudah bisa dilihat di sini bahwa saya menginisiasikan lagi variabel baru bernama bukti pernyataan dengan fungsi void, dan dalamnya terdapat integer n juga, ya, sama dengan integer n yang ada di atas. Nah, dalam fungsi ini kita memiliki 3 kondisi, 2 kondisi if dan 1 kondisi else. Apa itu? Nah, saya akan jelaskan. Nah, kondisi if n jika n sama dengan 1, maksudnya apa? Nah, kondisi ini digunakan untuk memeriksa apakah kita berada di dalam suatu proses pembuktian dengan induksi matematika, atau
memeriksa apakah kita sedang berada dalam kasus dasar atau base case. Yang sudah saya jelaskan tadi ya, yang sudah dijelaskan teman-teman saya mungkin merupakan metode dalam induksi matematika. Nah, disinilah pada fungsi inilah if n sama dengan 1. Jika n nilainya sama dengan 1, maka kita sedang berada dalam kasus dasar. Kemudian, jika ini bernilai true atau bernilai benar, maka program akan langsung memunculkan deskripsi yang berbunyi kasus dasar sama dengan pernyataan benar untuk n sama dengan 1 n. Oke? Nah, kita lanjut ke kondisi kedua, di mana if pernyataan induksi n, maka, nah, maksudnya apa? Nah, jika pernyataan induksi n ini merupakan variabel yang kita panggil dari sini. Oke? Jika pernyataan induksi n mungkin yang nanti kita masukkan di belakang sini ya. Nanti kita masukkan. Sekarang kita deklarasikan dulu dengan variabel biasa, dengan menggunakan huruf. Jika variabel n itu bernilai true atau bernilai benar, ya, maka program akan langsung memunculkan dua deskripsi, men-cout dua kalimat. Kalimat pertama yang berbunyi asumsi, itu pernyataan benar untuk n sama dengan n dikurang 1, n line. Kemudian dipanggil lagi cout langkah induksi pernyataan benar untuk n sama dengan n. Nah, kemudian ada lagi satu, kondisi ketiga, yaitu kondisi else. Kondisi else ini nantinya akan muncul ketika dua kondisi di atas bernilai false. Mungkin ketika n itu tidak sama dengan 1, atau mungkin pernyataan induksinya bernilai salah. Maka program akan mengambil kondisi terakhir, kondisi ketiga, yaitu pernyataan tidak terbukti untuk n. Nah, di mana dari bagian kedua ini yang merupakan bagian apa? Base case dan induction step. Nah, di sini kondisi pertama ini merupakan pembuktian untuk base case-nya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tentu saja jika ini bernilai benar, maka kita sedang berada di dalam kasus dasar. Nah, untuk kondisi kedua, nah disinilah bagian induksinya, bagian bagian langkah induksinya. Nah, ketika dua kondisi ini tidak bernilai benar, sudah saya jelaskan tadi, maka akan muncul ke kondisi ketiga, pernyataan terbukti tidak benar. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang terakhir ini? Ini adalah fungsi terakhir, fungsi di mana jika kita ingin membuktikan pernyataan untuk mungkin n sama dengan 1 atau sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan contoh angka 5. Kita buktikan pernyataan 5. Nah, ini 5 ini adalah yang dari tadi kita hanya panggil n ini, kita deklarasikan sebagai angka, huruf. Nah, di sini kita masukkan angkanya, angka bilangan bulatnya. Nah, bagaimana jika kita run? Itu akan memiliki 3 kemungkinan dalam kondisi ini. Kondisi yang paling mungkin muncul adalah kondisi kedua. Karena 5 sudah saya hitung sebelumnya. Nah, itu nanti yang muncul adalah asumsi pernyataan benar untuk n sama dengan n kurang 1, di mana n itu sama dengan 5 dikurang 1, maka yang muncul adalah 4. Begitu juga dengan deskripsi kalimat selanjutnya, langkah induksi sama dengan pernyataan benar untuk n sama dengan n, atau dalam hal ini adalah bilangan bulat 5. Nah, seperti ini jika saya run. Ya, benar seperti itu. Sudah berjalan programnya, tidak ada error. Jadi berarti perhitungan kita ataupun implementasian kita dalam mendemonstrasikan induksi matematika dalam program bahasa pemrograman C++ itu sudah benar dan sudah sesuai. Oke, tetapi jika mungkin saya memiliki kesalahan dalam langkah-langkahnya atau dalam penjelasannya, saya harap dapat diberikan evaluasi, dapat diberikan komentar untuk menjadi bahan pembelajaran saya ke depannya, karena tentu saja ketika saya membuat video ini, saya bukan orang yang sudah
betul-betul paham. Saya juga orang yang baru belajar dan hanya ingin mencoba menjelaskan tentang bagaimana ketika induksi matematika kita demonstrasikan ke dalam suatu pemrograman. Oke, saya rasa itu saja. Jika ada yang kurang dari penjelasan kelompok kami, mulai dari source pertama, pendefinisian, hingga sekarang kita sampai di tahap pendemonstrasian, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan terima kasih karena telah menyimak video kami, video kelompok kami. Saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.